Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Cerdas, kami mahasiswa Universitas Raden Patah Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional dan dosen pengampu Ibu Sapitri Asrol, STMM. Adapun pembahasan kita yaitu mengenai company profile, segmenting, targeting, positioning, dan tagline pada produk Indomie. Sebelumnya, yuk kenalan dulu dengan teman-teman dari kelompok 1. Hai, perkenalkan nama saya Khadijah. Halo, nama saya Aditya Dwi Saputra. Halo, nama saya Nanda Putra Fifah. Hai, nama saya Afrizonita. Saya Kayla Salvaris Biazara. Hai, siapa nih yang suka makan Indomie? Tahu nggak sih, Indomie bukan hanya terkenal di Indonesia saja loh. Yuk simak company profile dari produk Indomie. Indomie merupakan produsen mie instan terbesar di dunia, yang didirikan pada tahun 1972 pada kepemimpinan Jangkar Jati Group, dan berganti kepemilikan pada Salim Group. Pada tahun 1994 berganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk, dan pada tahun 2009 dialihkan produksinya pada anak perusahaannya yang bernama PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Pemilik dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini adalah Sudono Salim, dan telah wafat pada tahun 2012. Saat ini kepemimpinannya diambil alih oleh Antoni Salim, yang merupakan putra dari Sudono Salim. PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini tidak hanya memproduksi Indomie saja loh, namun perusahaan ini bergerak di bidang makanan, minuman, tepung terigu, minyak goreng, dan juga makanan bayi. Yang saat ini kita kenal dengan produknya yaitu Sarimi, Citato, minyak Bimoli, Indomilk, Promina, dan masih banyak lagi. Produk mie instan terbesar di dunia ini tercatat telah memproduksi 20 miliar bungkus per tahunnya. Dan juga pemasarannya bukan hanya di Indonesia saja, namun diekspor ke lebih dari 80 negara di dunia, seperti Australia, Hong Kong, Yordania, Arab Saudi, Amerika Serikat, Selandia Baru, Taiwan, Afrika, dan negara-negara di Eropa. Visi dan misi perusahaan. Visi menjadikan Total Food Solution Company. Misi untuk terus meningkatkan karyawan, proses, dan teknologi untuk menghasilkan kualitas tinggi, inovatif, dan terjangkau. Adapun segmentasi pasar dari produk Indomie adalah sebagai berikut. Secara geografis, produk Indomie mie instan dinilai cocok untuk seluruh masyarakat Indonesia. Indomie melakukan segmentasi geografis di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Indofood memiliki jaringan distribusi mie instan yang terluas di Indonesia, yang menembus sampai hampir ke setiap sudut kepulauan. Jumlah titik stok gudang semakin diperbanyak secara agresif sejak tahun 2005, sehingga mampu menyediakan penetrasi pasar yang lebih luas melalui rantai suplai dan penghantaran gudang stok di tempat pada area-area yang memiliki outlet retail yang banyak, termasuk pasar tradisional, sehingga setiap gudang dapat melayani masing-masing area. Geografis dalam waktu yang sesingkat mungkin, produk Indomie diproduksi berdasarkan wilayah, sehingga cita rasa Indomie disesuaikan dengan lidah konsumen di setiap daerah, seperti contohnya Indomie rasa kari ayam yang dijual di Pulau Jawa dengan Sumatera memiliki sedikit perbedaan, walaupun tidak terlalu jauh. Indomie diproduksi berdasarkan wilayah, yaitu yang pertama, Indomie untuk wilayah Indonesia, Indomie untuk wilayah Asia Tenggara, Indomie untuk wilayah Australia, dan Indomie untuk wilayah Timur Tengah. Secara demografis, yang pertama, segmentasi berdasarkan usia produk Indomie, dari varian goreng dan kuah, cocok untuk dikonsumsi oleh usia remaja hingga dewasa. Bayi umur 6-6 bulan dianjurkan hanya mengkonsumsi ASI eksklusif, sehingga produk ini tidak cocok untuk bayi. Namun demikian, baru-baru ini Indomie memproduksi sebuah produk inovasi baru yang dikhususkan untuk anak-anak, yaitu Indomie My Noodles. Yang kedua, segmentasi berdasarkan jenis kelamin. Pemasaran produk Indomie tidak hanya untuk laki-laki maupun perempuan saja. Indomie dapat dikonsumsi oleh siapa saja, semua jenis kelamin baik itu perempuan maupun laki-laki. Yang ketiga, segmentasi berdasarkan pendapatan dan pendidikan. Harga mie instan Indomie tergolong cukup murah, sehingga dapat dibeli oleh siapa saja yang menginginkannya. Produk ini ditujukan untuk semua kalangan, mulai kalangan bawah hingga kalangan atas. Mahasiswa sangat menggemari produk Indomie. Hal ini dikarenakan produk Indomie mudah didapat, harganya murah, dan rasanya yang enak. Pendapatan segmentasi ini nyaris tidak kelihatan, tapi mungkin perlu diperhatikan baik-baik. Keberadaan Indomie Premium, Special Quality Instant Noodles, dengan superior quality wet flour with edition topping, harganya relatif lebih mahal daripada jenis Indomie lainnya, sehingga umumnya Indomie Premium dikonsumsi oleh kalangan menengah ke atas. Selanjutnya, faktor perilaku, produk Indomie cocok untuk dikonsumsi oleh semua karakteristik masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki gaya hidup yang cenderung konsumtif dan praktis. Selain itu, Indomie diperuntukkan bagi orang yang membutuhkan makanan cepat saji, yang menginginkan mie dengan rasa dan tekstur yang berbeda dari biasanya, yang dapat untuk dikonsumsi sehari-hari atau saat mereka sedang sibuk bekerja, sehingga membutuhkan makanan yang cepat dan mengenyangkan. Dan yang terakhir, segmentasi psikografis.
Hadirnya produk mie instan Indomie tentunya disambut antusias oleh masyarakat. Produk Indomie cocok untuk dikonsumsi oleh semua karakteristik masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki gaya hidup cenderung konsumtif dan praktis. Berikut adalah target konsumen Indomie menjadi 4 bagian. Yang pertama, berdasarkan demografi. Yang kedua, berdasarkan psikografis. Yang ketiga, berdasarkan perilaku. Yang keempat, penyesuaian target. Berdasarkan demografi terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, usia. Indomie terutama menargetkan dewasa muda dan keluarga yang menarik perhatian khalayak yang lebih luas melalui varian rasa dan kampanye pemasaran yang beragam. Yang kedua, status sosial ekonomi. Indomie dikenal dengan harganya yang sangat terjangkau sehingga dapat diakses oleh berbagai kalangan lapisan masyarakat. Berdasarkan psikografis, itu terbagi juga menjadi 2. Yang pertama, gaya hidup. Menargetkan individu dan keluarga mencari pilihan makanan yang praktis dan lezat. Yang kedua, nilai. Menarik bagi mereka yang menghargai tradisi atau rasa klasik, inovasi atau peluncuran dari rasa baru, dan koneksi budaya atau rasa-rasa di tiap daerah. Nah, berdasarkan perilaku, itu yang pertama, kebiasaan konsumsi. Menargetkan konsumen yang sering mengkonsumsi mie instan dan mereka yang menyukai makanan cepat dan mudah. Yang kedua, loyalitas merek. Indomie mendorong loyalitas merek melalui reputasi yang mapan, koneksi emosional dengan konsumen, dan kualitas yang konsisten. Penyesuaian targetnya, Indomie itu menyesuaikan pendekatan untuk menarik segmen yang berbeda. Yang pertama, dewasa muda. Kemasan menarik, keterlibatan media sosial, rasa sesuai dengan selera yang suka berpetualang, yaitu varian rasa yang pedas dan gurih. Yang kedua, keluarga. Fokus pada kemudahan, harga terjangkau, dan rasa yang sesuai dengan berbagai preferensi anggota keluarga. Nah, selain dari 4 bagian yang sudah menjadi disebutkan tadi, ada pun target perusahaan Indomie yang menjadi faktor tambahan. Yang pertama, lokasi geografis. Indomie menawarkan rasa daerah khusus untuk wilayah tertentu di Indonesia dan menyesuaikan kampanye pemasaran dengan preferensi lokal. Yang kedua, acara budaya, membuat rasa dan kemasan edisi terbatas dengan bertepatan dengan perayaan budaya. Nah, dengan strategi penargetan yang menyeluruh ini, Indomie memastikan pesan yang mereka berasosiasi dengan khalayak yang luas tetap memenuhi preferensi tertentu yang basis konsumen dan mereka yang besar. Terima kasih. Hai, nama saya Afrizalnita. Saya akan menjelaskan tentang positioning dari produk Indomie. Saat ini, Indomie memegang posisi unggul sebagai pemimpin pasar dalam industri mie instan di Indonesia. Hal ini didorong oleh kehadiran Indomie sebagai produk mie instan pertama di Indonesia dan upaya promosi serta pemasaran yang agresif. Produk ini sangat terkenal di Indonesia dan di Nigeria. PT Indofood telah berhasil menanamkan citra bahwa Indomie adalah mie instan asli Indonesia melalui variasi rasa Indomie selera Nusantara yang mencerminkan kekayaan kuliner Indonesia. Di Indonesia, sebutan Indomie telah menjadi istilah umum untuk mie instan. Bahkan, masyarakat Indonesia saat membeli produk mie instan, mereka akan menyebut Indomie. Selain praktis dan lezat, produk ini juga dapat dinikmati dengan cepat bersama lauk pauk lainnya. Produk ini juga dinikmati oleh semua kalangan, dimulai dari anak-anak hingga dewasa. Di Nigeria, Indomie bahkan dianggap sebagai makanan pokok. Seringkali dianggap sebagai produk lokal. Ini sesuai dengan slogan yang ada di Nigeria. Slogan Indomie yaitu Tasty Nutrition, Good for You. Untuk promosi, Indomie mengembangkan tagline yang berbunyi Indomie seleraku. Selain itu, Indomie juga mengeluarkan jingle dengan tujuan agar produk Indomie selalu diingat para audiens. Indomie gencar melakukan promosi di berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Slogan campaign yang dibuat oleh Indomie hingga kini menjadi top of mind di benak audiens. Pada setiap iklan ataupun kegiatan pemasaran brand Indomie, tagline Indomie seleraku selalu ditampilkan. Selain itu, kalimat jargon yang sederhana dan dekat dengan audiens juga menjadi faktor penting yang membuat tagline tersebut pertama dikuat benak konsumen. Slogan Indomie seleraku pada merek Indomie merupakan salah satu slogan yang paling diingat oleh masyarakat Indonesia. Hal itu disebabkan bentuk slogannya yang singkat, padat, dan memiliki daya sugesti yang cukup kuat untuk mengikat para konsumen. Kata selera di dalam Kamus Bahasa Indonesia edisi keempat halaman 1252 memiliki makna kesukaan ataupun kegemaran. Jika slogan Indomie seleraku disubstitusikan dengan kedua makna tersebut, maka akan berbunyi Indomie kesukaanku atau Indomie kegemaranku. Kata gemar memiliki makna yang lebih dalam daripada kata suka karena dilakukan berkali-kali dengan perasaan yang menyenangkan. Hal itu mengidentifikasikan bahwa tujuan dari slogan Indomie seleraku adalah memberikan sugesti kepada masyarakat agar menyukai atau mengemari Indomie sehingga mereka akan membeli Indomie berulang kali. Yaps, bisa dikatakan slogan tersebut sukses besar karena pada kenyataannya slogan tersebut memang berhasil membuat masyarakat kerajinan untuk mengonsumsi Indomie. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.